Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Falak Beritonga, NIM 21121786. Saya dari kelas 21 Hukum Pagi. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Penerapan Filsafat Hukum di dalam Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai korupsi di Indonesia. Negara kita atau negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang banyak melakukan tindak pidana korupsi. Negara Indonesia berada di peringkat 98 atau 96 dari 180 negara yang memiliki banyaknya pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan banyak orang, terutama baik rakyat yang kesusahan. Penyebab terjadinya tindak korupsi itu berasal dari aspek ekonomi. Para pelaku korupsi melakukan tindak tersebut dalam berupa penggelapan dana, memanipulasi data keuangan. Terkadang tindak korupsi ini dilakukan karena kepaksaan atau berada dalam tekanan, sehingga pelaku melakukan hal kotor tersebut. Hukum pidana korupsi Indonesia ini juga belum sepenuhnya tegas, harus banyak evaluasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Pidana Korupsi, agar mengurangi jumlah dari tindak korupsi tersebut. Di filsafat hukum juga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik itu berupa asas dan jenis tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti para pidana korupsi tersebut. Sebelum masuk ke poin-poinnya, saya akan menjelaskan mengenai filsafat itu sendiri. Filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan filosofi, serta di dalam bahasa Yunani dengan istilah filosofia. Kata filosofia terdiri atas philen yang berarti artinya cinta, dan sophia yang berarti kebijakan atau kebijaksanaan. Sehingga secara etimologis istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, seorang filsuf dapat menciptakan atau mencari kebijaksanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang peraturan dan sebagai guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi diikat oleh atau dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang peraturan dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sedangkan pengertian filsafat hukum adalah filsafat hukum cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Lalu bagaimana sistem penerapan hukum filsafat terhadap tindak korupsi tersebut? Baiklah, apabila hakim senantiasa terpaku untuk memahami teks yang sudah pasti, aturan hukum, maka dapat dipastikan pandangannya akan terpengaruh oleh teks tersebut. Hakim dalam memutuskan perkara juga didasarkan pada filsafat pemidanaannya. Berdasarkan latar belakang di atas penulisan, percaya bahwa hakim dalam putusan ini mencoba mengakomodir nilai dan manfaat kepastian hukum dalam memutuskan perkara, sementara nilai keadilannya masih belum mendapatkan porsi yang tepat. Padahal nilai keadilan masih menjadi tata ideal, terutama dalam mempertimbangkan fakta kasus korupsi yang dikategorikan kejahatan serius di negara ini justru terabaikan. Lalu ada definisi korupsi menurut beberapa perspektif hukum. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua adalah suap menyuap, yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yang keempat adalah pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang tujuh adalah gratifikasi, dan lain sebagainya. Dan sebagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah penegakan hukum yang tidak konsisten. Penegakan hukum hanya menjadi sebuah meka politik yang sifatnya hanya sementara dan selalu berubah seperti pemerintahannya berganti. Yang kedua adalah penyalahan gunaan wewenang atau jabatan takut dianggap bodoh jika tidak memanfaatkan kesempatan. Yang ketiga adalah langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebagai formalitas semata.
Yang keempat adalah budaya memberi upeti atau imbalan jasa atau hadiah. Yang terakhir adalah konsekuensinya bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat ditangkap pun biasanya saat terjadinya penyuapan penegakan hukum hingga dapat menyebabkan terjadi keringanan hukum hingga dibebaskan dari jeratan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka dapat kita pahami dengan memahami pengertian korupsi merupakan perspektif hukum yang dijabarkan dalam pasal 13 dijabarkan dalam 13 buah pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diharapkan kebijakan berperilaku koruptif yang berlangsung di kalangan pegawai negeri kita menyelenggarakan negara dan masyarakat yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dan dapat segera dicegah atau kita berantas dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Sekianlah presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.